Subhanahu wa Ta'ala kepada masing-masing kita, memberikan infak yang terbaik sehingga kita masing-masing. Bapak Ibu sekalian, sekilas info di Ranting Muhammadiyah Waki ini sudah punya klinik Aisyah Muhammadiyah Waki. Bisa melayani panjenengan yang memerlukan pelayanan kesehatan, baik pasien umum yang rumahnya sekitar Waki sini, bisa mutasi atau pindah klinik Vaskes tingkat pertamanya ke klinik Aisyah Muhammadiyah Waki. Simpel caranya, panjenengan datang. Bapak Ibu sekalian, baik untuk diri sendiri ataupun juga menginformasikan kepada rekan-rekan sahabat sekalian, di Ranting Muhammadiyah Waki ini sudah ada Lazismu, Lembaga Amil Zakat Infak Sodakoh Muhammadiyah Kantor Layanan Waki. Jadi Bapak Ibu yang ingin menjadi donatur, menyalurkan infaknya, sodakohnya, juga zakatnya, atau rekan-rekannya, bisa lewat Lazismu Kantor Layanan Waki. Ini program terbaru yang baru saja di-launching adalah pengadaan. Biasanya diisi Ustadz Arif, Ustadz Iib. Selain dia dua-duanya tidak hadir. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم
بهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نذير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مقبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين
قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم رب العالمين وبنستعين وعلى مريد الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Hadirin kiram, Al-Ustaz Charles Prawira Sastra BDI yang sangat kami hormati, yang kami hormati Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah dan Ketua Pimpinan Ranting Asyiah Wakil beserta jajaran, Bapak Ibu jamaah kajian silaturahim yang kami hormati, wabil khusus kepada Sohibul Bait Bapak Abil Nasir. Puji syukur kita menjaga kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya pada malam hari ini kita bisa bersama-sama hadir di majelis kajian silaturahim. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, tadi sudah disinggung oleh Ketua Majelis Tabligh Ustaz Bagus bahwa kajian silaturahim yang biasanya diasuh beliau Ustaz Dr. Kiai Haji Samboni Maki, karena beliau saat ini sedang mendampingi jamaah umroh di Tanah Suci. Alhamdulillah kajian silaturahim ini pada malam hari ini diisi oleh beliau Ustadz Charles Prawira Sastra BDI yang insya Allah panjangan semua sudah tidak asing lagi ya Ustadz ya. Sudah setiap saat secara berkala beliau ngaji di Masjid Al-Ilham. Muridnya Ustadz Samud. Alhamdulillah ya. Muridnya Ustadz Samud dijaga. Baik Bapak sekalian, mengawali acara kajian silaturahim pada malam hari ini, mari kita awali bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita simak bersama, kita dengarkan bersama tausiah beliau dalam kajian silaturahim pada malam hari ini. Untuk itu yang terhormat Ustadz Charles Prawira Sastra, waktu sebelumnya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Bapak Ibu yang terhormat, pimpinan ranting Muhammadiyah Wakil beserta jajarannya, pimpinan ranting Aisyah Wakil beserta jajarannya, Ibu keluarga besar jamaah kajian silaturahim, dan wabil khusus Sohibul Bait Bapak Abil Hasyir. Saya salam hormat dulu kepada Ketua Majelis Tabligh PRM Wakil ya. Ini senior saya ya, Mas Ustadz Bagus, karena diperintah
untuk menggantikan Kiai Haji Dr. Samud. Padahal sudah saya sampaikan, saya jauh Ustaz, maghrib sampai isya di Remaja Kalilomlor Suramadu. Apakah berkenan ditunggu? Ditunggu. Tapi alhamdulillah tidak terlalu terlambat Bapak Ibu sekalian ya. Tidak. Pas waktunya. Makanya dikasih tema juga meneladani perjuangan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ibu-ibu mendengarkan atau ngantuk? Sudah makan semua? Tidak. Sudah kenyang? Atau Biasanya kalau kenyang terus, tapi nggak ngantuk ya Bu ya. Bapak Ibu sekalian, kita nggak bisa memungkiri kalau bulan Rabiul Awal ya, ini Maulidur Rasul atau Maulidun Nabi. Ini adalah bulan kelahiran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama mayoritas sepakat Rasul lahir hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun Gajah. Ya. Hanya sedikit yang berpendapat tanggalnya lain. Ya. Tapi kita nggak akan membahas yang tiap tahun selalu dibahas. Ya, bukan kita, oleh yang lainnya. Hukum memperingati Maulid enggak? Ya, kita nggak bahas itu. Tapi perlu saya ingatkan sebuah tulisan ulama dari India, namanya Syekh Abdul Hasan Ali An-Nadwi rahimahullah ta'ala. Ini ulama India yang luar biasa karena keilmuannya diakui oleh dunia timur, dunia Islam maupun dunia barat. Makanya beliau sering diundang ke Oxford University, ya, Harvard University, pokoknya kampus-kampus top dunia. Ya. Cuma memang kampus-kampus top dunia kalau di Indonesia itu harus hati-hati. Karena biasanya lulusan kampus top dunia datang ke Indonesia jadi pejabat, akhirnya malah dituduh kena kasus korupsi. Ya. Yang pertama Tom Lembong, Harvard University, dituduh akhirnya dihilangkan kasusnya oleh Presiden Prabowo. Yang terbaru mantan Menteri Pendidikan yang punya Gojek, yaitu Nadiem Makarim. Kita nggak tahu, orang-orang pintar yang mau mengabdi untuk negeri ini malah kena kasus. Ya, tapi semuanya itu menyampaikan bahwa semua atas perintah presiden. Ya, tapi presidennya yang sebelumnya memang belum dipanggil. Ya, karena ini bagian dalam ranah hukum, nah itu nggak tahu kok belum dimintain keterangan. Jadi mungkin memang nggak salah Bapak Ibu. Ya, entah siapa yang salah. Baik, kok sampai lari ke sini. Nah, Syekh Abdul Hasan Ali An-Nadwi ini, kalau kita kenal India itu cuman joget-joget, ya. Syekh ini bukan joget tapi ahli ilmu. Kalau yang joget-joget itu yang kemarin setelah dikasih tahu kalau dapat tunjangan rumah 50 juta, gajinya sehari 3 juta, akhirnya joget. Ya. Itu sama sebenarnya gaji anggota dewan sama rata-rata UMR kita tuh sama 3 juta. Ya. Nah, cuma mereka 3 juta per hari, kita 3 juta per bulan. Itu aja bedanya. Ya. Yang penting memang ada samanya Bapak. Baik.
Udah jangan terlalu ngerasani yang lagi rame-rame ya. Kembali ke pengajian. Kata beliau dalam kitabnya As-Sirah An-Nabawiyah, beliau sebutkan kondisi sebelum Rasulullah SAW lahir dan diutus. Kondisi dunia itu beliau membuat babnya saja, bab masa-masa dunia, masyarakat, bangsa, agama sebelum Rasulullah lahir dan diutus. Nulis babnya saja, beliau mengutip firman Allah, Doharul fasadu fil barri wal bahr. Telah tampak kerusakan di daratan maupun lautan. Jadi beliau sampaikan sebelum Nabi Muhammad SAW lahir dan diutus, ternyata kondisi di dunia sedang tidak baik-baik saja, tampak kerusakan di daratan maupun di lautan. Baris pertama dari bab ini, ketika beliau menceritakan kondisi dunia, beliau sebutkan baris pertamanya, wabil jumlati faqad kanat al insaniya fi asril bi'sa fi tariqil ittihar. Gara-gara manusia tidak ada yang membimbing, tidak ada yang menjadikan pencerah untuk menuntun manusia ke jalan yang benar, maka kata beliau, sebelum Rasulullah lahir dan diutus, mereka berada dalam jalan fitorikil intihar. Al-intihar, atau kalau kita buka kamus, al-intihar ini Bapak Ibu, krisis spiritual, sehingga daripada hidup lebih baik mati dengan cara bunuh diri. Kondisinya rusak, daratan maupun lautan, krisis multidimensi, krisis akhlak, krisis moral, krisis ekonomi, politik, termasuk spiritual. Maka masa-masa sebelum Rasul lahir dan diutus, manusia dalam kondisi kepingin bunuh diri. Jadi ingat Bapak Ibu, baru sehari apa 2 hari yang lalu di Provinsi Jawa Barat, di sebuah kabupaten, ada seorang ibu usia 34 tahun gantung diri. Sebelum gantung diri, anaknya yang umur 9 tahun diminumkan racun, yang 11 bulan juga diminumkan racun. Jadi setelah itu dia gantung diri, meninggalkan surat keluh kesahnya. Ternyata suaminya nggak tahu diri, terus hutangnya semakin banyak, terhimpit, sehingga daripada anak-anaknya hidup susah, ibu ini berkeluh kesah dalam bahasa Sunda, saya lebih baik mati, anak-anak saya gak apa-apa mati, tetapi mereka bisa masuk surga, biar saya saja yang masuk neraka. Ya. Ini kira-kira salah di dia saja, atau ada salah orang lain, atau pemerintah juga punya andil kesalahan, Bapak Ibu? Semuanya harus introspeksi. Ya. Tapi memang inilah kondisi kenyataan. Kebanyakan bunuh diri dalam kondisi karena masalah hidup. Tapi kalau sebelum Rasulullah lahir dan diutus, mereka kepengen bunuh dirinya itu bukan karena masalah ini, tapi benar-benar krisis spiritual. Makanya kalau di Jepang itu kan Mas Ustadz bagus tahu, itu ada hutan spesialis tempat bunuh diri, namanya hutan Aokigahara. Jadi akhirnya orang-orang Jepang itu yang krisis mereka bunuh diri. Naudzubillah. Jangan sampai terjadi di negeri yang kita cintai. Baru sekalian, perlu saya sebelum kita masuk ke materi, saya ingatkan dulu di Jawa sebelum Islam datang, dalam catatan para sejarawan, di Jawa ini ada agama namanya Siwa Buddha. Siwa Buddha.
Agama di tanah Jawa sebelum Islam datang yang namanya Siwa Buddha ini punya ritual Malima. Ini nama ritualnya itu Malima. Beda, kalau mau lima beda ya. Kalau itu kan Wali Songo, ya itu beda ya. Kalau ini Malima. Apa itu? Yang pertama masia, ikan. Di ritual ibadah ajaran Siwa Buddha makan ikan masih enak. Yang kedua manuya. Manuya ini ada gadis perawan dikorbankan, disembelih untuk dewa-dewa yang nggak jelas. Setelah itu dagingnya dimakan bersama-sama. Madya, upacara ritual minum minuman keras sampai mabuk. Mutra, gadis, dan maituna, ritual perzinahan secara massal di tanah lapang. Ini jarang diungkap, tapi ini ada. Bagi mereka yang mengatakan Islam agama impor, kita harus kembali kepada agama nenek moyang kita. Inilah agama nenek moyang kita, Siwa Buddha dengan ritualnya yang kalau menurut ibu-ibu tadi ritualnya itu rusak apa enggak, Bu? Rusak. Ya. Jadi saya ingatkan, marilah kita bersyukur berdasarkan surat Yunus ayat 58. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakanlah, dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya Allah, hendaklah yang dengan itu mereka bergembira. Dalam tafsir kita buka, karunia Allah yang dimaksud adalah dengan kelahiran dan diutusnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hendaklah mereka bergembira. Ini Bapak Ibu dicontohkan langsung sama pamannya Nabi. Salah satunya yang namanya Abu Janda, bukan? Abu Janda itu kan nggak jelas, ya, nggak jelas. Abu Lahab. Jadi budaknya namanya Suwaibah. Budaknya ini memberikan kabar kepada tuannya, wahai tuan, keponakanmu telah lahir laki-laki. Langsung gembira luar biasa Abu Lahab ini. Nah, ekspresi kegembiraannya Abu Lahab, akhirnya dia mengatakan kepada Suwaibah budaknya, wahai Suwaibah, atas kabar gembira yang engkau berikan kepadaku, engkau aku bebaskan menjadi manusia merdeka. Padahal saat itu kalau kita mau coba ukur kemerdekaan budak itu senilai dengan 2 miliar rupiah. Padahal kita tahu Abu Lahab ini kan awalnya gembira, tapi ketika keponakannya mengaku sebagai utusan Allah, Abu Lahab nggak terima. Bahkan Abu Lahab ini termasuk dalam kelompok yang al-mubasysyaruna finnar. Dia masih hidup, tapi sudah divonis oleh Allah pasti masuk neraka. Bahkan bukan cuma Abu Lahab, termasuk wa mra'atuhu, istrinya Abu Lahab ya Bu, namanya siapa? Suami Abu Lahab, kalau istrinya namanya Bu Lahab. Bukan Bu Lahab lagi. Ummu Jamil, Bu. Ya, Ummu Jamil. Ya. Artinya Abu Lahab sama istrinya pasti divonis masuk neraka. Dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari ternyata disebutkan Abu Lahab diringankan siksaannya di neraka sekali. Kenapa? Karena Abu Lahab pernah bergembira dengan kelahirannya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, tanpa memperdebatkan hukum memperingati maulid, merayakan maulid, tanpa kita buang pembahasan itu para jamaah. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita bersyukur ketika mengingat ini bulan kelahiran Nabi, dengan kelahiran beliau dunia menjadi
kembali mendapatkan pencerahan, hidup kita menjadi terukur, hidup kita mempunyai tujuan yang mulia, dan yang paling penting, ajaran siwa Buddha kita tinggalkan. Kita membayangkan kalau ajaran Islam nggak pernah sampai ke tanah air, kalau Rasulullah SAW tidak pernah lahir dan diutus, jangan-jangan ritual siwa Buddha masih kita laksanakan sampai hari ini. Wal iyadu billah. Maka saya mengajak, mari Bapak Ibu sekalian bersyukur, ingatlah Nabi kita yang mulia di bulan kelahirannya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat. Amin. Amin. Allahumma amin. Pun cekat nih. Lanjut. Ya. Sekarang kita masuk ke dalam meneladani perjuangan Rasul. Jadi kalau kita mau mengkaji peneladanan perjuangan Rasulullah SAW, berarti kita bisa membedah seluruh kehidupannya. Karena semua kehidupan Rasulullah Muhammad SAW adalah perjuangan. Perjuangan semua. Mulai dari beliau diutus, diangkat jadi nabi, sampai wafatnya, semuanya perjuangan. Jadi kalau dibahas semua, dari Mekah 13 tahun sampai Madinah 10 tahun, insya Allah sampai sholat gerhana bulan baru selesai para jemaah. Karena ini materinya ada sampai 100 slide sirah nabawiyah, 100 PowerPoint maksudnya. Ya. Kan nanti sholat gerhana toh, Bapak Ibu ya. Insyaallah. Ya. Gimana? Langsung melekan sampai sholat gerhana? Ya, untung tadi ya Ustadz Bagus sudah sampaikan 1 jam maksimal. Ya. Baik, Bapak Ibu. Kita coba ingatkan dulu. Rasulullah SAW itu mendapatkan wahyu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian setelah Iqra, wahyu yang berikutnya ya ayyuhal muddatsir. Tetapi masalahnya antara Iqra sampai ke al-muddatsir itu ada jeda waktu 6 bulan. Ada jeda waktu 6 bulan. Kenapa ini perlu kita bahas ya? Karena 6 bulan menanti wahyu berikutnya bagi Rasulullah itu sangat berat. Dalam bahasa kita, stres. 6 bulan beliau galau, 6 bulan beliau sumpek, 6 bulan dalam bahasa kita beliau stres, depresi, karena ada satu riwayat yang walaupun riwayat ini ada yang nolak juga, tetapi riwayat ini bisa kita terima. Beliau sampai naik ke puncak gunung, kepengen lompat dari atas gunung. Begitu mau lompat, bayangan Jibril datang sambil berkata, ya Muhammad, innaka rasulullahi haqqo, sesungguhnya engkau benar-benar utusan Allah. Akhirnya beliau mengurungkan niatnya, turun dari gunung. Tapi gak kunjung-kunjung turun. Ayat berikutnya Rasulullah naik lagi, kepingin lompat lagi, bayangan Jibril muncul lagi, diurungkan. Ini terjadi beberapa kali, sehingga para ulama kemudian memberikan keterangan kenapa Rasulullah kok seheboh itu, bahasa kita, kok sedramatis itu, bahasa kita. Ternyata disebutkan oleh Syekh Said Ramadan Al-Bukhti dalam kitabnya Fiqhus Sirah. Beliau sebutkan karena beliau rindu dengan wahyu Allah. Beliau merindukan Al-Quran. Itulah yang membuat beliau galau, sumpek, stres, sampai depresi karena jauh dari Al-Quran. Jadi kalau hari ini kita jauh dengan Quran, tapi biasa-biasa saja, ada yang salah dalam diri kita. Tetapi kalau kita sumpah
Gara-gara kita jauh dari Al-Quran, kita berupaya meniru baginda Nabi yang mulia Rasulullah Muhammad SAW. Saya tanya dulu kepada ibu-ibu. Ibu-ibu kalau sumpah itu biasanya kenapa? Gagal tua. Karena suami atau karena yang lain, Bu? Oh, macam-macam. Ya. Kalau bapak-bapak biasanya karena ya banyak cicilan atau banyak kendala gitu, ya, yang punya cicilan. Kalau yang nggak punya kan nggak apa-apa. Lagian berhutang itu kan boleh. Oh, negara kita aja berhutang kok, ya kan? Masa kita nggak keliru, ya kan? Ini untuk menghibur mereka yang masih punya hutang, ya. Karena hutang negara kita kan cuma sedikit, 9.000 saja. Triliun lagi. Dan itu bisa lunas, Bu. Lunasnya dari mana? Karena kita bahu-membahu menolong untuk melunasi dengan cara membayar pajak. Sehingga semua serba dipajak-pajakin. 82% pemasukan negara itu dari pajak. Sedangkan kekayaan alam yang tontonan dikeruk terus, dinaikkan ke kapal tongkang, entah kemudian dikirim kemana, itu kemana arahnya kita nggak pernah tahu, Bapak Ibu. Ya. Makanya di sini mungkin perlu ada pembenahan, ya. Tapi tenang saja, insya Allah pengajian kita belum dipajakin. Ya kan? Jadi saya khawatir kalau dipajakin amplop saya berkurang. Padahal kan amplopnya nggak begitu penting. Yang penting adalah suudon terus, ya, pahalanya, ganjarannya gitu. Baik, setelah Al-Mudatsir turun, disitulah langsung Allah perintahkan. Jadi nggak pakai menunda-nunda, Bapak Ibu sekalian, ya. Ya ayyuhal mudatsir qum fa'andir. Wahai orang yang berselimut, bangun dan berikan peringatan kepada masyarakat Mekah. Di sini para ulama mengatakan sejak Al-Mudatsir sampai wafatnya beliau, hidupnya langsung dihabiskan untuk dakwah. Tanpa pernah kenal rasa lelah, tanpa adanya cuti bersama, tanpa adanya istirahat, dan beliau meninggalkan semuanya untuk dakwah. Karena itu tugas beliau, amanah beliau sebagai utusan Allah. Harta kekayaan istrinya semuanya digunakan untuk menopang dakwah suaminya. Awal mulanya, Bapak Ibu, dakwanya kan sirriyatul dakwah. 3 tahun dakwanya sembunyi-sembunyi. Ini nggak apa-apa, ya. Kalau sirriyatul dakwah itu nggak apa-apa, sembunyi-sembunyi dakwah, karena memang ada masalah keamanan dan lain sebagainya. Ya, yang nggak boleh itu sirriyatun nikah. Ya. Itu yang nggak boleh, setuju ya? Boleh itu. Ya. Jadi kalau mau nikah itu jangan sirriyah, tapi terang-terangan saja. Ya, sampaikan kepada istrinya kalau mau menikah lagi, gitu aja. Ya. Itu sportif ya, ibu ngomongnya sportif gitu ya. Ya. Nah, jangan lanjutkan, Bapak, jangan lanjutkan ya. Bapak Ibu sekalian, jadi masa-masa sirriyatul dakwah itu nggak terlalu heboh sekali. Cuma beliau sudah membuat semacam konsep strategi yang matang. Jadi dakwah beliau secara sirriyah itu yang pertama adalah keluarga inti, kemudian keluarga dekat, kemudian sahabat-sahabat, lingkaran beliau yang paling utama, itu pun masih beliau ukur. Jadi beliau menggunakan pendekatan, kalau ini saya ajak masuk Islam, dia mau apa enggak? Kalau ini saya ajak masuk Islam, dia nolak apa enggak? Jadi beliau lebih memilih yang peluang masuk Islamnya lebih banyak, itu yang beliau dakwai terlebih dahulu. Artinya dakwah Rasulullah SAW
itu penuh dengan strategi perencanaan evaluasi yang matang. Ya. Bukan sekedar pokoknya dakwah, enggak. Sampailah kemudian setelah 3 tahun pertama Sirriyatud Dakwah, beliau harus Jahriyatud Dakwah. Turun ayat, wa andir ashiratakal aqrabi. Berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Nah, ini mulai. Jadi bukan lagi keluarga inti, bukan lagi teman-teman sahabat beliau yang peluang menerima Islamnya lebih besar, tapi begitu turun ayat itu, langsung peluangnya lebih sulit. Dan ketika turun ayat itu, beliau rencananya tidak mau melakukan. Jadi ada kekhawatiran oleh Rasulullah SAW, kalau ini aku lanjutkan, maka penolakan akan lebih keras. Tapi nggak boleh. Jibril langsung turun, memberikan semangat, tugasmu dakwah, lakukan saja, serahkan kepada Allah, dan seterusnya. Akhirnya beliau mikir, gimana strategi mendakwai keluarga besarnya dan supaya bisa diterima. Bapak Ibu sekalian, yang mengagetkan ternyata beliau menggunakan pendekatan makan bergizi gratis. Bukan. Kalau itu kan programnya pemerintah. Tapi mirip. Kenapa? Beliau undang semua keluarga besarnya, 40 awalnya, dan diajak makan-makan. Ya. Jadi strategi makan-makan itu sudah ada sejak dulu, Bapak Ibu. Sejak zaman Nabi SAW. Makanya kenapa Pak Prabowo menang jadi presiden? Karena programnya makan-makan. Ya. Itu dia. Mungkin meniru Nabi. Ya. Makan-makan. Nah, awal mulanya ngundang makannya nggak sekali. Makan yang sekali, Rasulullah nggak pakai ngomong. Pokoknya makan saja. Ini pendekatan, Pak. Ya. Jadi kalau mau berdakwah, itu mungkin salah satu solusinya ajak makan dulu. Ya. Tapi nggak usah banyak ngomong. Habis makan ya udah pulang, selesai. Undangan makan yang kedua, baru Rasulullah berdakwah, mengaku bahwa ini Rasulullah, aku adalah utusan Allah. Disitulah baru mulai heboh. Ya. Disitulah baru mulai banyak tantangan-tantangan yang luar biasa, ya, dilanjutkan di Bukit Sofa, dan memang yang paling gak suka itu ternyata pamannya beliau yang namanya siapa tadi? Abu Lahab. Saking gak sukanya, beliau harus mendapati ujian tidak hanya kepada beliau tapi kepada putri-putrinya. Abu Lahab bersama istrinya, siapa namanya istri ibu? Ummu Jamil. Lahab lagi, Bu, ya. Ummu Jamil. Itu sudah sepakat, keponakanmu itu putri-putrinya nikah sama anak-anak kita. Kita tidak rela keponakanmu ngaku-ngaku jadi nabi. Terus gimana? Perintahkan anak-anak kita untuk menceraikan putri-putri keponakanmu. Sehingga Utbah bin Abi Lahab, Utaibah bin Abi Lahab menceraikan Ruqayyah dan menceraikan Ummu Kulsum. Dua-duanya adalah putri Nabi yang mulia Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ujian pertama, Pak. Ya. Jadi ujian ini nggak kena kepada beliau, kena kepada putri-putri beliau. Sehingga disinilah kita penting mengetahui bahwa tantangan dakwah untuk menyampaikan kebenaran itu tidak hanya menimpa kepada pribadinya, tapi juga bisa menimpa kepada keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian berfirman, turunkan surah Al-Hijr ayat ke-15. Ini sudah jadi pedoman. Fasda bima tu'mar wa a'rid anil musyrikin. Sampaikanlah olehmu
secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan Allah kepadamu, dan biarkan saja, berpalinglah dari orang-orang musyrik. Jadi Allah sudah wanti-wanti, pokoknya engkau Muhammad sampaikan saja. Mereka mau mendolimimu, mereka mau menghalangimu, mereka mau mencelakakanmu, kamu harus berpaling, biarkan saja. Jadi karakter fase dakwah yang di Jahriyatud dakwah adalah tidak membalas, tidak melawan, tetapi menerima, bersabar, menerima semua beban dakwah. Ya, ini sudah harus persiapan. Makanya kita dapati akhirnya orang kafir Quraisy menghalalkan segala cara untuk menghadang dakwah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Entah dengan cara terhormat, menawarkan harta, tahta, wanita, atau mengajak bergantian menyembah Tuhan masing-masing yang diceritakan dalam surat Al-Kafirun dengan cara terhormat, atau dengan cara yang tidak terhormat, mengejek, menghina, mengolok-olok, memfitnah, merendahkan, melawan Al-Quran, dan lain sebagainya. Tapi yang perlu diingat Bapak Ibu sekalian, yang pertama didapati adalah oleh sahabat-sahabat beliau. Ya, sahabat-sahabat beliau. Jadi kalau kita mau cek, ya sebenarnya masa-masa sebelum kepada sahabat itu Rasulullah sedang menjalani musim haji. Jadi Mekah itu lagi musim haji. Setelah undangan makan dan terang-terangan berdakwah, Mekah nggak lama musim haji. Sehingga pembesar-pembesar Quraisy mereka sudah memikirkan gimana caranya supaya ajaran Muhammad tidak sampai kepada jamaah haji dari seantero penjuru negeri. Maka Al-Walid bin Mughirah, ini sosok yang cerdas, bagus sekali. Tapi Walid bin Mughirah ini, dia kecerdasannya tidak membuat dia mengalahkan ego nafsu duniawinya. Sebenarnya dia tahu Walid bin Mughirah ini, Quran ini benar-benar firman Allah. Karena Walid ini ahli sastra. Sastra-sastra Arab pada masa itu nggak bisa mengalahkan Quran. Walid paham struktur bahasa Quran mengalahkan struktur yang dibuat oleh bahasa manusia. Masalahnya kalau Walid beriman sama Rasulullah, harta, kedudukan, kekayaan yang dimiliki oleh Walid bin Mughirah bisa hilang karena Walid ini mendapatkan posisi dari Abu Jahal. Ya. Makanya Walid kemudian memprovokasi, membuat rencana rapat sehingga dia berpendapat, kita katakan saja Muhammad itu seorang penyihir yang memecah belah antara orang-orang yang dekat yang kemudian didampingi oleh Abu Lahab. Jadi memang dakwah Rasul begini Bapak Ibu. Jadi setiap jamaah haji yang datang ke Mekah, Rasulullah itu sudah, bahasa kita nyanggong. Ya. Rasulullah itu sudah nunggu. Supaya ketika mereka datang, Rasulullah langsung diprospek. Prospeknya bukan prospek barang, tapi prospek ajaran Islam. Nah, cuma orang-orang musyrik Quraisy itu sudah menyanggung di tempat yang lebih jauh. Ya. Jadi jamaah haji datang, orang-orang musyrik Quraisy, nanti kalau kamu ketemu Muhammad, jangan percaya. Ya, dia itu tukang sihir, memecah belah di antara keluarganya sendiri. Pertama orang-orang jamaah haji ini nggak percaya, Pak. Ya. Tapi begitu ketemu Rasulullah beneran, di belakangnya ada Abu Lahab. Abu Lahab sudah woro-woro. Ya, nggak usah percaya. Ini sudah memecah belah keluarga, dia pendusta. Efek dari Abu Lahab sangat besar. Kalau bukan keluarga yang ngata-ngatain, itu mungkin termasuk fitnah.
tapi keluarganya sendiri yang ngata-ngatai Rasulullah, ini bagian dari ujian tersendiri. Maka dakwah Nabi SAW kemudian banyak mendapatkan penolakan ya dengan strategi-strategi orang-orang musyrik Quraisy. Nggak lama setelah itu Bapak Ibu ya, Rasulullah jatuh sakit 2 hari ya, 2 hari jatuh sakit. Kenapa jatuh sakit? Soalnya ayat Quran nggak turun-turun. Saya udah katakan tadi, Quran ini seperti kerinduan bagi beliau. Beliau nggak bisa hidup tanpa adanya Quran. Beliau merasa hilang jiwanya kalau nggak ada Quran. Ketika Quran tidak kunjung turun, 2 hari sakit, Pak. Jadi peluang bagi seorang wanita, ada yang bilang ini Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab, sambil berkata kepada Rasulullah, ya Muhammad, ma arasaitonaka illa qad tarak. Muhammad, kayaknya nih setanmu telah ninggalin kamu. Maksudnya malaikat Jibril, Pak. Ya kan? Dikata-katai begitu, Pak. Di malaikat Jibril dibilang setan. Ya. Makanya hati-hati. Jangan bilang rakyat itu orang paling tolol sedunia. Bahaya itu. Ya. Nanti malah bisa berabe itu. Ya. Harus menahan diri. Ya. Kalau enggak nanti bisa bahaya. Kalau udah terbukti. Ya. Setelah itu Rasulullah berduka, sedih. Ayat Quran enggak kunjung turun, beliau sampai sakit, akhirnya turun surat yang senantiasa kita hafal, kita baca kalau sholat subuh. Surat apa biasanya? Kalau enggak Asy-Syams, Ad-Duha. Turun surat Ad-Duha. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, dan seterusnya. Bapak Ibu perlu ingat ya, ini kan posisi Quran nggak turun, kemudian Quran turun bunyinya Ad-Duha. Saya tanya, cahaya duha sama cahaya matahari waktu duhur lebih enak mana? Cahaya. Quran itu kan nur, ya. Sebagaimana cahaya waktu duha. Tidak menyakitkan sebagaimana waktu duhur, karena cahaya Quran seperti cahaya duha. Ya. Dia menyinari Bapak Ibu, tetapi tidak menyakitkan. Walaili idza saja, dan demi malam apabila telah sunyi gelap gulita. Maknanya apa? Ini kalau kita kaitkan dengan asbabun nuzul Rasul tadi, artinya dunia ini, kehidupan kita ini akan gelap kalau tidak ada apa Bu? Cahaya Al-Quran. Jadi Al-Quran itu laksana cahaya yang menerangi kehidupan kita. Kalau tidak ada Al-Quran, maka hidup kita akan gelap. Sebagaimana kata netizen, katanya Indonesia ini gelap. Kata netizen ya, bukan kata saya. Jadi ketika mati lampu, kenapa ini? Apa gelap begini? Ya, Indonesia lah yang gelap tuh. Mereka jalur netizen. Ya. Tapi Indonesia baik-baik saja atau enggak baik-baik saja, Bapak Ibu? Enggak baik-baik. Baik-baik saja atau enggak? Enggak. Tidak baik-baik saja. Makanya saya mengajak, ayo kita introspeksi. Buat pemimpin, tolong jadi pemimpin yang adil, jangan dolim. Buat aparat, tolong amanah, jangan melakukan kekerasan kepada rakyat. Buat rakyat, sampaikan aspirasi, tapi jangan anarkis. Kalau pemimpinnya adil, aparatnya amanah, rakyatnya beradab, insya Allah Indonesia akan lebih baik di masa depan. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, ini setelah beliau mendapatkan caci makian
dari Ummu Jamil ya yang menyerang beliau, ternyata beliau juga dapat musibah. Apa itu musibahnya? Salah seorang putranya meninggal ketika masih kecil. Ya. Akhirnya orang-orang musyrik itu mengatakan begini, Pak. Ya. Fa innama da'uhu, biarkan saja Muhammad itu. Fa innama huwa rajulun abtar. Muhammad itu adalah sosok yang terputus, nggak punya generasi. Karena kan bagi masyarakat Arab, keturunan itu harus laki-laki supaya nyambung. Kalau keturunan perempuan, itu menurut mereka mematikan generasi. Maka mereka nggak terima. Rasulullah, putranya Qasim Abdullah, itu wafat dalam kondisi kecil. Maka dikata-katai oleh orang-orang musyrik, Muhammad itu terputus. Ya, Bapak Ibu perlu diingat ya, Rasulullah itu manusia biasa, mendapatkan caci maki, hinaan dan lain sebagainya. Beliau juga secara psikis, secara mental hatinya berduka. Nah, yang membuat hatinya itu bisa terobati ketika turun ayat Al-Quran. Tadi dikata-katain setannya meninggalkan gara-gara Quran nggak turun sampai sakit 2 malam. Turun surat apa, Bu? Ad-Duha. Sekarang ketika putranya habis meninggal kondisi masih kecil, beliau dikata-katain, beliau sedih, turun surat Al-Abtar, terputus. Apa itu? Surat terpendek. Al-Kausar. Al-Kausar. Bukan, Bu, Al-Kausar. Inna a'toina Al-Kausar. fasolli li rabbika inna syani'aka huwal Abtar. Sesungguhnya yang mencaci maki engkau Muhammad, dialah yang akan terputus. Sehingga lagi-lagi Bapak sekalian, ternyata segala macam serangan terhadap privasi Nabi itu beliau memang terpukul karena manusia biasa, tetapi obat untuk dirudung kedukaan nggak bisa jauh-jauh dari Al-Quran. Kita jadikan pelajaran. Ya. Makanya kenapa apapun kondisi dan masalah kita nggak boleh jauh dari Al-Quran. Indonesia gelap, Indonesia nggak baik-baik saja. Tolong para mereka yang diamanai kepemimpinan, jangan kebanyakan joget, coba banyak-banyak baca Al-Quran. Gitu harusnya. Baik sekalian, setelah masa-masa itu, ternyata orang-orang musyrik sudah tidak lagi main lisan. Mereka sudah mulai menyerang fisik. Mereka tidak berani langsung menyerang Rasulullah SAW, nggak berani. Karena memang Rasulullah itu orang terhormat, backingannya itu adalah 9 naga. 9 naga, keliru ya, bukan ya. Allah Subhanahu Wa Taala sama malaikat Jibril ke Rasulullah, Pak. Ya. Yang backingan 9 naga itu kayaknya terburu katanya bahasanya itu ya. Bahasa netizen katanya begitu ya. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, Rasulullah nggak tersentuh secara fisik, tetapi sahabat-sahabatnya tersentuh secara fisik semuanya. Bukan sahabat-sahabat yang lemah, sahabat-sahabat yang kaya raya, sahabat-sahabat yang terhormat, sahabat-sahabat yang mulia, kena semua. Macam Abu Bakar, Tolha, Utsman, Mus'ab, Zubair. Ini sahabat-sahabat terhormat, Pak. Bukan dari kalangan hamba sahaya, dari kalangan orang-orang terhormat dan kaya raya. Tapi mereka semua ada yang dipukulin sampai babak belur, ada yang disiksa, diusir dari rumahnya, ada yang diikat kemudian dipukuli. Gara-garanya satu, mereka menjadi followernya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah kalau sahabat-sahabat iya ya, kuat, kaya, bangsawan disiksa,
bagaimana nasib sahabat-sahabat yang lemah. Maka kita kenal sosok yang namanya Bilal bin Rabah. Bapak Ibu sekalian, siksaannya masih ingat ya? Dijemur, ditindihin batu. Bilal bin Rabah. Dan Bilal ini budak. Budaknya Umayyah bin Khalaf. Dalam konsep perbudakan, menganiaya budak itu tidak dipermasalahkan. Karena budak dianggap seperti barang. Padahal manusia. Tapi karena konsepnya budak, manusia diperlakukan kayak barang. Jadi mau dibanteng, mau dijual, mau dianiaya, mau disetubui, mau digantung, dimutilasi, dibakar, terserah apa kata tuannya. Bilal disiksa sama tuannya, nggak ada yang berani bela. Kenapa? Karena penyiksaan terhadap budak itu legal, boleh saat itu, ya. Akhirnya kita tahu kan, yang bebaskan Bilal siapa? Abu Bakar. Abu Bakar. Lain Bilal, lain Abu Fakihah. Kalau Bilal itu budaknya Umayyah bin Khalaf, Abu Fakihah budaknya Sofwan bin Umayyah. Ini bestian antara Umayyah sama Sofwan. Ya. Apa besti itu? Konco kental, gitu, ya. Sahabat. Nah, kata Umayyah, kalau Abu Fakihah, kalau Bilal di atas dadanya, kalau Abu Fakihah di atas punggungnya. Disiksanya sampai seperti itu. Nah, Umayyah bin Khalaf itu ngomong sama Sofwan, aku habis nyiksa budakku sampai sekarat, tapi dibeli juga sama Abu Bakar. Maka budakmu siksa lebih keras, tetap laku budakmu itu. Kenapa? Abu Bakar pasti beli. Oh, tambah siksanya tambah berat, Bapak Ibu. Diseret di padang pasir, tangan kaki terikat, dicekik sampai sekarat, dikira sudah meninggal dunia. Ya. Akhirnya laki-laki yang bebaskan siapa? Abu Bakar. Ya Allah. Lain Abu Fakihah, lain pula Amir bin Fuhairah. Sama ini budaknya. Dalam tarikh, kelengkapan tarikh Muhammad, kalangan Kiai Haji Munawar Khalil, ulama Muhammadiyah zaman dahulu. Ulama kita ini sempat menulis kitab tarikh, namanya Kiai Haji Munawar Khalil, kelengkapan tarikh Muhammad 2 jilid tebel-tebel. Beliau menyebutkan, ya, Amir bin Fuhairah disiksa luar biasa sampai mau ngomong itu ucapannya itu udah nggak jelas karena saking beratnya siksaan, konslet semuanya, Pak. Tapi lagi-lagi Amir bin Fuhairah dibebaskan oleh siapa tadi? Abu Bakar. Siniroh budak juga disiksa sampai buta. Ya. Langsung yang menyiksa bilang, matamu tuh dicabut sama Lata dan Uzza. Lata itu sesembahan yang terkenal kan, Lata, Uzza, Manat. Ya. Ada pohon besar, makam sama arca. Di Lata, Uzza, Manat tafsirannya itu makam, pohon besar sama arca, sesembahan patung batu seperti itulah. Nah, ketika disiksa, matamu itu dibutakan oleh Lata sama Uzza. Siniro yang matanya sudah buta bilang, tidak. Ya, demi Allah, Lata dan Uzza tidak bisa memberi manfaat dan menolak mudarat. Tanpa disangka-sangka, ternyata Allah mengembalikan seketika itu matanya Siniro bisa kembali melihat. Dan lagi-lagi yang membebaskan siapa, Bapak sekalian? Siapa namanya?
Abu Bakar. Ya Allah. Ya. Kok semua dipek sama Abu Bakar, Bapak Ibu ya? Semua dipek sama Abu Bakar. Ini saya nggak akan teruskan, tapi bapaknya Abu Bakar yang namanya Abu Kuhafa. Abu Kuhafa atau Abu Kufaha ya? Abu Kuhafa atau Abu Kufaha. Pokoknya antara dua itu Bapak Ibu. Yang penting jangan Fufu Fafa gitu aja. Bapaknya ini kan buta. Dia dapat kabar begini. Kalau anaknya itu bebaskan budak, beli budak, tapi dalam kondisi yang lemah. Makanya kata bapaknya dipanggil Abu Bakar. "Hai anakku, ya, kamu tuh katanya bebaskan orang-orang dari kalangan lemah. Harusnya kamu jangan bebaskan yang lemah. Kamu kalau membebaskan tuh yang kuat-kuat gitu loh. Supaya apa? Bisa menjadi pengawalmu. Kan kamu habis dianiaya. Kamu bebaskan budak yang kuat supaya bisa membela kamu gitu. Malah yang lemah kamu beli budak yang lemah. Buat apa?" Apa kata Abu Bakar? "Ya abadi, wahai ayahku, innama uridu ma indallah." Aku cuma ingin ganjaran di sisi Allah saja. Ya Allah. Bapak Ibu, saya ingatkan ya, membebaskan budak itu miliaran dengan kurs kita hari ini. Semua budak-budak yang dibebaskan oleh Abu Bakar tadi, itu kan harusnya jadi miliknya Abu Bakar. Karena kan Abu Bakar yang beli kan. Tapi sama Abu Bakar, dan pasti budak-budak tadi rela dong jadi budaknya Abu Bakar daripada sama tuan sebelumnya. Tapi sama Abu Bakar, aku nggak mau kamu jadi budak, kamu tak bebaskan. Jadi Abu Bakar tuh seperti buang-buang uang miliaran rupiah, tapi bukan untuk dia. Yang dia harapkan adalah innama uridu ma indallah. Aku hanya menginginkan pahala yang ada di sisi Allah. Ya Allah. Jadi miliaran rupiah itu jangan habis cuman buat beli jam tangan Bapak Ibu. Masuk jam tangannya 11 miliar gitu ya. Itu ya mubazir lah ya kan. Itu ya. Lebih baik 1 miliar diserahkan ke PRN lagi lebih manfaatkan Bapak Ibu kan daripada buat jam tangan ya. Kok lari ke sana lagi Bapak Ibu? Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah tekanan-tekanan umumnya awalnya itu tekanan untuk Rasulullah berupa caci makian, tekanan psikis dari lisan-lisan jahat orang-orang musyrik Quraisy, kemudian tekanan fisik untuk para sahabat. Selanjutnya orang musyrik Quraisy nggak peduli, Muhammad harus kena juga. Saya ceritakan hadis ini sebagai penutup. Dan Bapak Ibu sekalian, ini kita masih cerita sekitar 7 tahun dakwah Nabi di Mekah. Karena kan Nabi di Mekah kan 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Ini baru 7 tahun. Kalau mau dilanjutkan tadi sampai menjelang sholat gerhana. Masalahnya Bapak Ibu sudah makan, saya belum. Nanti saya masuk angin gimana? Bercanda. Ini hadis sebagai penutup Bapak Ibu, ya, perjuangan Rasulullah SAW. Ya. Diriwayatkan dari Mudrik an abihi, dari ayahnya, an jaddihi, dari kakeknya. Oh, dia berkata, kharatu fil jahiliyah, aku pernah keluar pada masa jahiliyah, fa idzan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu linnas, aku melihat Rasulullah SAW itu berkata kepada manusia, qulu la ilaha illallah tuflihu, wahai sekalian manusia, ucapkanlah la ilaha illallah, kalian pasti akan mendapatkan keberuntungan. Ya. Jadi dakwah Rasul gitu Bapak Ibu, nggak kayak kita, kayak saya ya, diundang, wah ya, udah baik-baik semua enak Pak,
makan-makan lagi. Nah, ayo enggak, ya. Dakwah Rasul di tempat-tempat keramaian beliau hadir, langsung beliau sampaikan, manusia, la ilaha illallah tuflihu. Kita lihat responnya. Faminhum man tafala fi wajhi. Di antara mereka yang dengar Rasulullah dakwah seperti itu, ada yang langsung meludahi mukanya. Wa minhum man hasa alaihi turab. Di antara mereka yang mendengar sabda Rasul berdakwah, ada yang lempari beliau dengan tanah. Wa minhum sabbahu hatta tasofan nahar. Dan di antara mereka ada yang membalas, mencaci maki, dan semua ini berlangsung sampai tengah hari. Fa'aqbalat jariyah bi'ussin min ma'in faghazala wajahu wa qala laha. Ya. Maka datang kemudian seorang gadis bawa satu ember air untuk beliau, membasuh wajah dan tangan beliau, lalu beliau bersabda, ya bunayya la tahzani wala takshi ala abi golabatan wala dhullah. Wahai anakku, kamu jangan khawatir sama ayahmu akan kalah atau terhina. Jadi yang bela nggak ada, Pak. Jadi sahabat itu nggak berani bela juga karena sama-sama kondisinya tertekan. Yang berani bela cuma gadis putri beliau. Karena kan masa musyrik Quraisy lawan perempuan itu kan nggak mungkin, ya. Hilang kehormatannya. Jadi dibiarkan saja putri beliau membasuh wajah dan tangannya yang bekas diludahi dan bekas dilempari tanah sambil menghibur putrinya. Riwayat hadis ini bercerita, siapa yang dimaksud? Ternyata itu adalah Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bapak sekalian, apakah perjuangan beliau dan tantangan beliau berhenti sampai di sini? Tidak. Beliau walaupun ditekan sedemikian rupa, beliau tetap terus berdakwah sampai wafatnya. Lah bagaimana perjuangan Nabi yang berikutnya sampai tahun di Madinah, sampai wafatnya? Sepertinya memang harus menanti episode-episode selanjutnya. Insya Allah dilanjutkan dengan ustadz-ustadz yang lain. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan dengan meneladani baginda Nabi yang mulia Rasulullah Muhammad SAW, insya Allah membuat kita semua yang hadir, jamaah kajian silaturahim PRMWG, insya Allah semuanya mendapatkan syafaat beliau pada hari kiamat kelak. Amin. Allahumma amin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin wal minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi telah kita simak dan dengarkan bersama-sama kajian beliau yang pada malam hari ini khusus memperingati bulan Rabiul Awal, bulan Maulud, bulan kelahiran Nabi. Insya Allah banyak hal tadi yang disampaikan oleh beliau, terutama di periode-periode awal periode Makkiyah, ya, yaitu pada saat awal-awal Rasulullah diutus ditetapkan sebagai Nabi. Beberapa sifat beliau insya Allah tadi, satu, tidak pernah putus asa, keteguhan di dalam berdakwah, kemudian sabar dan ikhlas, cinta dan kasih sayang, dan selalu rindu dan cinta kepada Al-Quran. Mudah-mudahan sikap beliau ini insya Allah akan kita tauladani dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin, Allahumma amin. Demikian Bapak Ibu sekalian, sebelum kami akhiri, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, insya Allah kajian di bulan Oktober nanti akan bertempat di Bapak Haji Faisal Muzamil, Jalan Juru 3 D2 nomor 130. Insya Allah nanti akan kita buatkan undangan seperti biasanya. Demikian Bapak sekalian, kami atas nama yang hadir pada malam hari ini menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya
kepada Sohibul Bait Bapak Abdul Azir. Mudah-mudahan apa yang beliau berikan baik tempat dan hidangan ini insyaallah akan dicatat oleh sebagai amal soleh dan insyaallah akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan dan rezeki yang berlimpah. Amin amin wa amin. Begitu pula kita semua yang hadir pada kajian silaturahmi ini mudah-mudahan selalu diberikan kemudahan, diberikan kesehatan, dan insyaallah kelak akan memudahkan langkah kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian kiranya yang bisa kami sampaikan. Mari kita bersama-sama kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu mohon bergantian. Kami sampaikan terima kasih atas kehadirannya. Takmir Masjid Al-Ikram jangan pulang dulu, membantu bersih-bersih. Oh, siap.